Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gufran Haq di channel kesayangan kita Gufta ID. Di video kali ini Gufta ID bakal membahas tentang headset gaming dari brand Rexus yaitu tipe F30. Penampakannya seperti ini. Ini dia headset Phoenix F30. Tapi sebelum kita lanjut video ini seperti biasa, bumper dulu. Ini dia penampakan dari Phoenix F30 dari Rexus. Wow, ini mantap banget. Kalian bisa lihat packagingnya seperti biasa nih, ada gambar headsetnya dan ada logo Rexusnya di atas. Di sininya ada tulisan Phoenix-nya dan di sebelah kiri bawah itu ada tulisan F30 dan di bagian kirinya kalian bisa lihat ada packaging transparan. Kalian bisa lihat Phoenix F30-nya penampakannya seperti ini. Dan di belakangnya ini ada spesifikasi, kalian bisa lihat spesifikasinya seperti apa. Langsung kita buka saja dari packaging F30 ini. Tuh, keren. Buka. Nah, kan kelihatan kan kalau Rexus. Seperti biasa, Rexus mendapatkan kartu garansi juga. Dan dia mendapatkan headsetnya tentunya, kalian bisa lihat. Tuh. Headsetnya, ini kita tes dulu, masukin dulu deh. Nah, di sini mendapatkan headsetnya dan dia mendapatkan sudah subliter. Nih, jadi kalian gak usah beli-beli lagi subliter harga 10.000 sampai 20.000 karena dia sudah paketan dalam packagingnya. Nah, ini subliternya ya. Nih headsetnya. Ini penampakan dari headset F30. Yang pertama kita bahas dulu dari headsetnya. Headset F30 dan bagian headbandnya itu langsung kena di bagian kepala kalian. Dan di bagian atasnya itu nggak ada seperti karet atau busa. Jadi langsung, dan ini bahannya kayak, saya kira plastik bro. Tapi kayak karet-karet gitu kan. Tapi ini langsung kena juga. Dan di bagian bawahnya ini ear gipsnya. Kalian bisa lihat ear gipsnya itu dia seperti ini. Seperti headset pada umumnya. Ada besinya di bagian sini, kiri dan kanan. Nah, ear cup-nya kalian bisa lihat di sini. Ear cup-nya itu ada RGB-nya nanti di sini. Bagian ear cup depan saya colokin dulu ya. Tuh kan. Sudah nyala di bagian sampingnya tuh Rexus F30, tetapi ini RGB-nya kalian bisa lihat, ini RGB-nya dia keliling dan logo Rexusnya tuh RGB-nya ada di bagian logo Rexusnya saja tuh. Ini di bagian ear cup depan. Menurut saya pribadi RGB-nya bagus juga sih, tapi ya biasa aja sih. Nah, di bagian ear cup belakangnya dia kuping kalian gak langsung kena headsetnya karena dia dilapisi dengan kayak ini semacam kain yang bolong-bolong, jadi kuping kalian gak langsung kena. Dan di bagian ear cup belakang juga itu busanya lembut dan dia tidak keras, jadi lumayan nyaman di bagian ear cup belakangnya. Nah, di bagian sebelah kirinya seperti biasa, di bagian depannya dia dapat mikrofonnya, mikrofon eksternal nih. Mikrofon eksternalnya cukup fleksibel juga, tapi agak keras sih, tapi ya bisa fleksibel kayak seperti ini. Dan di bagian belakangnya itu ada pengaturan suaranya di sini. Oke, langsung saya pakai. Kalau saya pakai itu langsung seperti ini ya. Oke, nah ini kalian bisa lihat penampakan Rexus F30 ketika saya pakai. Nah, di bagian ear cup-nya itu tidak terlalu besar dan kuping saya tidak juga terlalu besar. Jadi pas dengan kuping saya, tidak ada rongga buat ada mengeluarkan noise. Di sini enak banget. Dan ketika saya pakai ear cup-nya tidak terlalu keras memang. Ini enak banget dan nanti kita tes dengarkan musik seperti apa. Oke, turun ke bawah lagi kita bahas tentang kabelnya. Nah, kabelnya ini cukup tebal bro, tapi dia dilapisin kayak lapisan plastik-plastik gitu, jadi lumayan tebal lagi. Menurut saya pribadi ini tidak gampang putus dan panjangnya sekitar 1,5 meter sampai 2 meteran ya. Ini dan di bagian outputnya kalian bisa lihat nih,
Outputnya ini ada di bagian ada USB-nya, ada mikrofonnya, dan ada buat headsetnya. Jadi yang saya bilang tadi, splitter-nya ini fungsinya kalau kalian colok cuma satu ini aja, misalkan colok pakai headset aja, kalian nggak colok mikrofonnya, jadi mikrofonnya itu nggak fungsi bro, otomatis kalian harus colok dua ini. Nah fungsi splitternya ini kalian bisa colok seperti ini, mikrofon di bagian mikrofon, headset di bagian headset, dan kalian langsung bisa taruh ini ke smartphone karena ini outputnya jadi satu aja, jadi bisa mikrofon dan headset. Jadi ini kalian taruh di laptop atau kalian taruh di smartphone, itu enak banget. Oke, ketika saya dengarkan musik, suara yang dihasilkan itu ngebassnya cukup ngebass dan tidak terlalu ngebass juga sih, sedang. Dan kalau dibilang jelek, tidak jelek-jelek juga karena memang dengan harga sekitar 200 ribuan saja, headset ini menurut saya pribadi enak juga dan enak digunakan karena dengarkan musik itu enak banget. Nggak tahu ya kalau buat main game itu seperti apa. Kita tes buat main gamenya juga. Ketika saya bermain game, suara step dari kiri dan kanan itu lumayan kedengaran, stepnya kedengaran jelas, dan suara tembakan itu kedengaran juga, dari atas dari bawah itu kedengaran. Ini enak banget dan menurut saya pribadi kalau buat main game bagus dengan harga 200 ribuan, tapi ya nggak bagus-bagus amat ya, di range harga 200 ribuan cukup lah kalian bisa mendapatkan headset F30 seperti ini dengan spesifikasi main game itu oke banget, dan kalau kalian buat dengarkan musik itu oke banget juga. Tapi di bagian pas ketika saya main game, kepala saya itu langsung kena di bagian sini, jadi kalau saya pakai itu kurang nyaman bro, karena memang langsung kena di bagian headbandnya. Dan suara Nah, ini adalah suara dari mikrofon Phoenix F30. Kalian bisa nilai sendiri bro, bagaimana? Kalau saya dekatkan seperti ini, tes 1 2 3 itu bagaimana? Dan kalau saya jauhkan seperti ini, tes 1 2 3 itu bagaimana suaranya? Kalian bisa nilai sendiri seperti apa mikrofon dari Phoenix F30 ini. Nah, headset ini sudah saya pakai mungkin sekitar kurang lebih 1 minggu. Dan pemakaian saya pribadi, kalau saya main game itu suaranya jelas banget. Jadi kalau dengarkan step dari kiri dan kanan itu enak banget. Suara headset ini kalau buat main game itu oke banget. Tidak terlalu bagus dan tidak juga jelek-jelek amat bro. Jadi mungkin standar ya. Dan yang sangat saya suka di sini karena memang kuping saya kecil dan earcupnya ini kecil, jadi enak dan pas saya gunakan nih. Dan mikrofonnya yang lumayan cukup fleksibel, tetapi sayangnya di bagian atas ini dia tidak fleksibel, jadi langsung kena di bagian atasnya headbandnya ke kepala nih. Tapi tidak ada masalah sih. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau beli headset di range harga 200 ribuan saja dan dia sudah include yang namanya splitter, jadi kalian gak usah beli-beli splitter lagi. Jadi dengan harga 200 ribuan itu kalian sudah dapat splitter dan kabelnya yang menurut saya cukup tebal bro, dan RGB-nya mewah juga dan enak banget dilihat. Tapi sayangnya sih ini coba dia warna hitam bukan warna putih, jadi lebih keren. Tapi ini ada warna putihnya, tapi nggak ada masalah di bagian RGB-nya. Mungkin itu saja review dari Guftaidi. Apabila ada kesalahan kata atau ada masukan, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, share video ini agar kalian tahu video-video terupdate dari Guftaidi. Saya Gufran Haq, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.